Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ren Septriasta dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan final project saya di batch 68 ini yaitu aplikasi bernama XP Track atau dengan kepanjangan Expense Tracker System. Sedikit penjelasan mengenai aplikasi saya ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah user dalam mengatur keuangannya agar lebih rapi, transparan, dan mudah terpantau. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada key values. Di dalam project ini ada terdapat beberapa key values yang sudah diterapkan, yaitu ada authentication user dengan menggunakan JWT, kemudian ada manajemen keuangan atau dengan bahasa Inggrisnya expenses, kemudian ada kategorisasi pencatatan keuangan, manajemen keuangan berdasarkan target yang ditentukan, dan yang terakhir ada riwayat keuangan berdasarkan date time. Nah, berikut di sini ada beberapa text tag yang digunakan pada project ini, mulai dari Golang ya. Golang itu di project ini sebagai programming language. Kemudian ada Gin, di mana Gin itu sebagai framework untuk mempermudahkan uh, dalam pembangunan aplikasi REST API. Kemudian ada Gorm, yaitu sebagai library database project ini. Kemudian ada PostgreSQL sebagai database. Kemudian yang terakhir ada JWT, di mana JWT ini digunakan sebagai authentication user. Nah, kita lanjut. Di sini terdapat struktur folder project, di mana saya menggunakan struktur sederhana, di mana terdapat config, controllers, database, di mana database juga ada SQL migration, kemudian ada middleware, models, repository, routers, utils, dan yang terakhir ada main.go. Nah, sedikit penjelasan mengenai folder-folder ini, mulai dari config dulu ya. Config ini merupakan folder yang fungsinya itu untuk menyimpan konfigurasi global aplikasi, di mana contohnya tuh seperti .config, itu lebih sederhananya ya. Kemudian ada controllers. Nah, controllers ini merupakan berisi handles-handles controller, di mana dia bertugas untuk interaksi repository dan mengembalikan respons ke klien. Em, di sini di folder sini bisa dibilang berfungsi untuk memisahkan logika dari folder repository ini. Sebelum masuk ke repository, kita lanjut ke database. Nah, database ini berisi file inisialisasi koneksi ke database ya. Di mana di sini ada database.co ini untuk inisialisasinya dan di sini juga ada migration table ya. Jadi untuk migrasi table itu ada di folder ini SQL migration. Kemudian kita lanjut ke middleware. Middleware itu digunakan untuk memproses permintaan sebelum sampainya ke controller ya, di mana bisa dibilang sebagai penjaga. Dan contohnya itu seperti authentication token, di mana ketika authentication sebelum sebelum authentication itu dia akan dicek dulu di middleware-nya dulu apakah tokennya valid atau tidak atau usernya valid atau tidak. Kemudian ada models, di mana models ini berisi definisi struktur-struktur data, contoh kayak isi model datanya lah. Kemudian kita lanjut ke repository, di mana repository ini bertugas untuk menangani query di database, dan ini dan di sini dia bagian implementasi pattern repository ya untuk memisahkan logika dari dari controller. Jadi controllernya ada isinya logika dan sini ada query-query database-nya ya. Kemudian ada routers, di mana routers itu isinya konfigurasi routing untuk endpoint. Kemudian ada utils, di mana fungsinya itu untuk membantu dalam project ini yang di mana dia akan sering dipakai gitu di berbagai di controllers ataupun di repository gitu. Kemudian ada main.go, di mana file main.go ini merupakan titik masuk aplikasi atau bisa dibilang em, entry point. Dan di sini saya menginisialisasikan server, memanggil konfigurasi yang lainnya dan men-setup router dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke entity relationship diagram. Nah, di sini terdapat beberapa ARD ya, yaitu di sini ada tabel users,
kategoris, target, dan expenses. Mulai dari users dulu, di mana ID users ini terdapat primary key-nya yang akan dipakai nanti pada beberapa tables berikut ini. Dan kemudian kita lanjut ke kategoris, di mana kategoris ini memiliki ID primary key-nya. Kemudian user ID yaitu foreign key. Foreign key-nya itu berasal dari tabel users ini, yaitu yang ada di ID ini. Kemudian setelah kategoris kita ada expenses. Nah, expenses ini dia menerima foreign key juga dari user ID yang dari tabel user dan juga kategori ID yang dari tabel kategori. Kemudian yang terakhir ada tabel target di mana dia hanya menerima foreign key user ID dari tabel users dan memiliki primary key ID sendiri. Kemudian kita lanjut ke endpoints. Nah, di sini terdapat beberapa endpoints yang uh, digunakan pada sistem ini. Yang pertama mulai dari users dulu ya. Nah, endpoint users ini merupakan kumpulan request yang dapat digunakan untuk authentication, di mana ini akan memberikan token untuk user bisa mengakses API-API yang ada yang tiga API ini. Kemudian kita lanjut ke API kategoris ya. Nah, API kategoris ini merupakan kumpulan request yang dapat digunakan user untuk membuat kategori yang akan digunakan nantinya ke endpoint expenses nanti sini. Nah, terdapat ada post di mana ini untuk melakukan pembuatan kategori baru. Kemudian selanjutnya ada get di mana yang ada di sini nih untuk mendapatkan kategori kategori yang user buat secara menyeluruh. Kemudian ada get lagi di mana di sini perbedaannya dari atas ini dia akan apa ya dia akan menunjukkan kategori berdasarkan user ID-nya dan ID kategorisnya. Jadi dia lebih spesifik gitu. Kemudian ada delete di mana fungsinya untuk menghapus kategori yang user buat berdasarkan ID kategorinya. Berlanjut ke endpoint expenses, di mana di endpoint expenses ini merupakan kumpulan request yang digunakan user untuk melakukan pencatatan data keuangannya. Nah, di sini users dapat melakukan create atau membuat pencatatan keuangan baru, kemudian dengan menggunakan API POS ini. Kemudian selanjutnya di sini ada API POS di mana fungsinya ini untuk menampilkan um, data-data expensesnya si user atau pencatatan uangnya user berdasarkan range yang dipakai. Kemudian ada get yang selanjutnya ini get di mana di sini akan menunjukkan semuanya semua expenses atau pencatatan uang user buat. Kemudian di sini ada expenses total di mana fungsinya untuk menampilkan berapa amount atau berapa banyak uh, sum uh, user pakai atau gimana ya menghitung total pengeluaran user. Nah, kemudian ada API put di mana di sini fungsinya untuk mengedit pencatatan user. Kemudian di sini ada delete untuk menghapus catatan keuangannya user. Dan terakhir kita ada endpoint target, di mana endpoint target itu merupakan kumpulan request yang digunakan user untuk melakukan pencatatan keuangan untuk target-target tertentu. Nah, di sini kan sebelumnya ada expenses ya, untuk dia juga fungsinya untuk mencatat keuangan user ya. Nah, di sini ada perbedaan, di mana perbedaannya itu di mana fitur expenses itu digunakan hanya untuk mencatat uang secara menyeluruh. Sedangkan untuk fitur target ini tuh terlepas dari fitur expenses di mana fitur ini untuk user yang ingin mencatat keuangan untuk target-target tertentu saja, seperti pengen fokus ke menabung untuk uang, rumah, mobil dan semacamnya. Itu kan target tertentu toh. Sedangkan untuk expenses ini contohnya seperti ingin menabung saja gitu, tidak ada target sama sekali. Nah, di sini juga ada perbedaan di mana ini kan ada total amount di mana dia akan menghitung jumlah pengeluaran user secara menyeluruh, sedangkan ini nanti akan ada total amount di mana dia itu menghitung hanya pada target-target tertentu saja, seperti dia menghitung total amountnya pengeluaran user untuk rumahnya gitu dan semacamnya. Nah, di sini ada API POST di mana dia melakukan pembuatan target baru, kemudian ada GET di mana dia melihat data target dari user,
kemudian mengedit juga untuk mengedit target usernya, dan terakhir delete di mana dia ingin untuk menghapus target-target user yang sudah user buat. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ingin mempresentasikan melalui Postman secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang tadi, di mana di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan endpoint yang sudah tersedia. Di sini ada endpoint user, kategoris, expense, dan juga target. Dan untuk kategoris, expense, dan target ini, untuk menggunakannya tentunya melakukan autentifikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akses tokennya. Dan di sini dapat dilihat ada user diminta memasukkan namanya, password, dan juga email. Coba kita lakukan namanya Fendi namanya. Kemudian em, passwordnya adalah Dunia Maya. Kemudian emailnya adalah fendi@gmail.com. Kita anggap seperti itu. Kita send. Nah, di sini sudah dapat ID usernya si Fendi, yaitu ini. Kemudian namanya, passwordnya dalam bentuk hash, email, dan juga token. Nah, di sini yang kita gunakan nanti akan ada user ID dan juga tokennya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori. Di kategori ini, fungsinya itu untuk membuat kategori baru untuk user, yaitu dalam method post ini, di mana user akan diminta user ID-nya, kategori name-nya, dan juga authorization biar tokennya. Nah, di sini ada user ID terlebih dahulu, kita ambil dari autentifikasinya tadi, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk authorization-nya, kita ambil tokennya. Nah, kemudian kita send. Di sini sudah masuk di mana ada ID-nya, ada ID kategorinya, user ID-nya, dan kategori name-nya. Misalnya port baru namanya biliar contohnya deh. Nah, dia masuk lagi namanya biliar. Nah, jika usernya ingin melihat kategori yang dia buat, maka kita masuk ke berikutnya, di mana ada diminta user ininya, user ID-nya. Di mana kita ambil lagi user ID-nya ini, di sini, maaf, di sini. Kemudian untuk authorization tokennya ada, kita ambil di sini. Nah, kita send. Nah, di sini tadi kita ada masukin food dan juga ada biliar. Kemudian kita lanjut ada kategori by ID, di mana dia ini lebih spesifik ya dibandingkan kategori yang di atas ini tadi, di mana dia akan diminta user ID-nya dan juga ID kategori tadi. Contoh kita ingin melihatkan biliar ini, kita ambil kategori ID-nya dulu, dan juga ada kategori ada user ID-nya. Kita masukin ke sini, send. Oh iya, jangan lupa kita masukin tokennya. Tokennya kita masukin ke authorization, kemudian send. Nah, di sini sudah masuk nih. Ada ID dan user ID-nya, kategori name-nya itu biliar yang tadi. Nah, ini lebih spesifik nih karena diminta ID kategorinya. Kemudian selanjut ke delete kategori. Nah, jika saya ingin menghapus biliar ini, saya ambil aja kategori ID-nya. Kemudian jangan lupa user ID-nya lebih spesifik, dan juga ada tokennya untuk mengakses endpoint-nya delete. Kita send. Nah, yang biliar ini tadi udah habis nih, udah hilang nih. Kita cek semuanya, apakah udah hilang? Oh, sudah hilang. Nah, segitu saja untuk kategoris. Selanjutnya kita lanjut ke expenses. Nah, expenses ini fungsinya itu untuk mencatat keuangan user secara menyeluruh, di mana sini akan diminta user ID, kategori ID, payment method, title, amount, description, dan juga expense date. Nah, kita mulai dari user ID-nya terlebih dahulu, di mana kita masukin dulu ID-nya, kemudian akan diminta kategori ID. Nah, kita untung masih ada kategori satu lagi. Nah, yang masih ada, ambil kategori ID-nya. Kemudian untuk payment methodnya kita buat bank aja. Kemudian kita bayar makanan. Dan ini kita kasih 90.000. Dan untuk date-nya itu kita kasih tanggal 2/5. Send. Oh ya, jangan lupa authentication tokennya. Kita masuk ke apa expense, masukin ke authorization.
Nah, di sini sudah masuk. Nah, untuk misalnya user ingin menambahkan lagi, boleh di mana kita masukin money aja. Terus kita kasih 80.000 aja ya. Dan sama, kategori sama. Nah, jadi bisa dilihat ada money sama ini 80.000 bayar makanan money. Dan selanjutnya kita masuk ke expense total. Nah, expense total ini dia akan mesemkan atau menjumlahkan amount yang si user masukin tadi. Contohnya kita ambil aja ya yang tadi, ambil tokennya. Nah, ini ID-nya sudah langsung masuk ini. Dan benar, 17.000, 90.000 tambah 80.000, jadi 170.000. Nah, selanjutnya untuk melihat semua datanya ini yang user masukkan, tinggal dimasukkan saja user ID-nya user. Jika saya masukin ini, dah. Oh, mohon maaf, ada authorization-nya, jangan lupa. Expenses, authorization. Noh, semuanya sudah ditampilkan. Jika ingin mengubah nih, misalnya kita mengubah bank ini ya. Nah, user menggunakan endpoint input ini untuk dan memasukkan ID eh, expense-nya, masukkan expense-nya dan user ID jangan lupa. User ID jangan lupa di sini. Kategori ID-nya jangan lupa juga. Kemudian, nah di sini user bebas mau masukin apa. Kayak sebenarnya sih kategorinya bisa bisa diganti juga dan user ID juga sebenarnya sih bisa diganti. Tapi tergantung. Di sini saya mengganti menjadi yang jadi menjadi kas utangan aja, bebas. Terus kasih 10.000 aja. 10.000. Nah, bayar iuran makanan dan dah kita kasih 2027. Kita kasih 2020 aja deh. Kita jaga-jaga tokennya juga. Masukin sini. Kemudian set set. Nah, sudah berhasil dan masuk jadi cash. Dan kita cek lagi data DP-nya. Apakah sudah berhasil? Berhasil. Berarti tadi yang tadi akan berganti jadi cash. Dan selanjutnya kita masuk ke expense by date. Nah, expense by date ini akan diminta IP expense by date range-nya. Misalnya ini diminta user ID-nya user ID apa? Si usernya. Jika saya masukin user ID-nya ini, nah user ID kita ambil ini. Untuk start date-nya yang tadi kita coba munculin semuanya ya. Dari 2025 tadi. Oh, 2020 deh. Kita mulai itu ada mulai dari 2020, 2020 dan sampai 2025. Ini 2025. Dan jangan lupa expert tokennya di sini transition kita ambil ini send. Nah, semua muncul nih. Jika dia mau masukin yang date yang sama juga bisa sebenarnya sih. Jadi 2020 sampai 2022 set. Nah, send. Nah, cuma data aja, yang utang saja. Yang tang nah 2020 dan 0102 sesuai start date dan end date-nya. Dan jika kita ingin menghapus nih yang utang-utangan aja nih. Jadi kita user akan diminta ini user akan diminta ID-nya aja. Jadi di sini ID-nya, ID expense-nya, dan jangan lupa authorization-nya. Kita masukin set. Nah, tadi sudah ada terdelete. Nah, kita lihat apakah yang utang-utangan aja tadi itu hilang. Send, hilang. Nah, sekarang expenses sudah selesai. Sekarang kita masuk ke target. Nah, di target ini ada terdapat method post, get, put, dan delete. Nah, di target ini eh, karena di sini lebih spesial ya. Bentar, mohon maaf ada error. Nah, di sini target ini akan diminta dalam bentuk form data karena kita memasukkan file. Di sini ada title, file, payment data, description, amount, start date, dan end date. Semisal saya ingin memasukkan nih, apa namanya ya, iuran ini laptop baru. Nah, misal untuk image-nya bebas, saya masukin aja yang ada. Misalnya saya masukin ini. Untuk payment methodnya, ini gambarnya sudah masuk ya? Belum, saya cekin lagi. Di sini ada gambarnya ini. Nah, ini gambarnya aja.
Terus payment method kita masukin cash aja. Dalam menu di sini untuk menabung, laptop baru sebagai description-nya, di mana saya masukin amount-nya itu se 100.000. Di sini date-nya saya kasih 2005 sampai 2006 ya. Nah, di sini saya send. Oh, authorization-nya jangan lupa ambil dari autentifikasi tadi. Di sini, nah, kita send. Ini agak lama. Nah, di sini sudah berhasil. Filenya sudah masuk, title, payment method cash, dan description-nya. Dikarenakan ini masih lokal, jadi foto-fotonya itu akan masuk ke dalam upload sini. Nah, nanti karena masih dalam bentuk lokal. Nah, sekarang kita akan masuk ke get. Nah, get target kita kan tadi kan sudah melakukan postingan. Sekarang kita mencoba melihat data yang kita posting tadi. Dimana sini akan diminta ID dari targetnya. Kita ambil targetnya, set, kita ambil authorization-nya jangan lupa. Oke, target. Nah, authorization-nya di sini send. Oh, mohon maaf, di sini ada error. Di sini kita akan mengambil lagi targetnya. ID targetnya, set, set. Oh, mohon maaf, ini bukan ID targetnya, tapi ID usernya. Mohon maaf, saya salah masukin. Nah, sudah dilihat di sini ada targetnya ya. Jika saya buat baru laptop, sekarang gadget baru, HP baru aja deh. HP baru. Kita send. Nah, masuk datanya HP baru, kita cek lagi di target, datanya akan muncul. Nah, di sini. Kemudian ada edit target. Nah, untuk edit targetnya tadi kita akan mengedit target-target yang ada di sini ya. Jadi sudah sikat aja saya ambil user ID-nya dulu. Dan di sini saya menabung mobil aja deh. Dan target tadi yang saya ambil tadi itu ada HP baru ya. Jadi udah ini semua kita biar mempersingkat waktu. Attach toketnya jangan lupa. Target expense not found. Oh, mohon maaf, ini bukan target, ini ID targetnya ya. Mohon maaf saya salah. Sini, dah. Berarti di sini sudah masuk, mobil masuk dan semacamnya. Di sini kita cek lagi. Dah, sudah berubah. Selanjutnya kita masuk ke delete ya. Kita misal mendelete tadi datanya ini dan kita ambil ID-nya terlebih dahulu. Authorization token-nya jangan lupa. Send. Nah, data has been deleted. Kita coba cek lagi di targetnya apakah hilang? Hilang. Nah, demikian dari demo saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.